Oke, kita ulang lagi. Suaranya nggak ada, Pak Ari. Suaranya nggak ada ya? Bentar, Pak. Saya juga tadi lagi. Oke. Oh, aneh. They may be stored somatically, so you some of the encoded messages Dengar ya suara ya? and information that is found in Dengar, the world of tapi kecil, Pak. metaphors. Kecil ya? Tapes 2, 3, and 4 will involve case studies of physical abuse, sexual abuse, and incest. These case studies will help you learn how to ask the questions so that you can feel as though you're participating in the interview itself. A metaphor is a container of information. One of the original Greek words for it comes from the word amphora, and an amphora was a container. So a metaphor is where the meaning of something is carried across into something else. So many of our experiences are not stored in terms of actual memory. They may be stored somatically in the body, and that we don't have any semantic or visual recall of the experience. So in developing metaphors, we find that they often will contain memory information, particularly when the metaphors are somatized, say below the neck down. So a metaphor is a container of information, and we have to learn the special language that's required to get information from out of this particular metaphor. Oke, ini akan menjelaskan sedikit tentang metafor. Jadi David Groove ingin menjelaskan kekuatan dari language. Jadi dia cerita tentang metafor. Metafor itu secara bahasa Yunani ada emphora. Emphora itu ada kontainer, sebuah tempat ya.
sebuah tempat di mana di situ ada informasi. Nah, sering sekali orang tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Tidak ada semantik yang tepat lah untuk mengatakan itu. Maka dia membuat metafora. Metafora isinya informasi yang sebenarnya. Tapi menurut David Groff, metafora itu sebenarnya kan dari luar. Jadi data dari luar dimasukkan ke dalam, kemudian untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi. Jadi sebenarnya metafora itu kontainer, alat tempat di mana di dalamnya ada informasi. Yang muncul di kita itu kan metaforanya. Sebenarnya di balik metafora itu ada data yang dibawa. Itu disebut dengan metafora. The second thing about a metaphor is that it is a foreign object. And it's a foreign object which has somehow been imported into the body of your client. Now, if you think about the kinds of metaphors that a client will bring in therapy, they may say, I've got a blank in my head, or I'm blocking. I've got butterflies in my stomach, or I'm all tied up in knots, or my heart is pounding like a drum, or I've got a big lump in my throat, or I feel as though a hand is tightening around my neck. Now, what you'll notice about these metaphors are that they belong outside of the body. And it's this foreignness of these metaphors that exacerbates the particular feelings that pertain to traumatic memories or to traumatic events. Nah, ini cerita dulu sebelum masuk ke ini. Jadi, David Groff yang menjelaskan metaforis sebenarnya adalah benda di luar yang diimport ke dalam. Jadi sebenarnya kayak metafora itu sebenarnya kan tidak genuine dari dalam diri kita. Dia data yang di luar, tidak asli diri kita yang dibawa ke dalam sebagai ekspresi atau representasi dari semantik yang mau dia gambarkan apa yang ada di dalam diri. Nah, ini kemudian contoh tentang explore yang metafora. Like to have happen. I would like to stop feeling guilty about hating my parents. And when you feel guilty, where do you feel guilty? When you feel guilty? In my head, and in my heart, and in my stomach. And in your head, and in your heart, and in your stomach. And when you feel guilty in your head and your heart and your stomach, where do you feel guilty the most? In my heart. And when you feel guilty in your heart, whereabouts in your heart do you feel guilty? All over. And when you feel guilty all over, and it's in your heart, whereabouts in your heart? It's on the outside. It's like a fire burning. And it's like a fire burning. And what kind of fire could that fire be when it's like a fire burning? One that's out of control. And is there anything else about a fire that's burning and it's out of control? Aduh, suaranya. It's as if my whole chest is on fire as a result of it. Nah, ini contoh metafora ya. Tadi yang diinginkan apa? Dia inginkan menghilangkan rasa bersalah pada orang tua. Dan ketika ditanya rasa bersalah itu ada di mana? Ada di kepala, ada di dada, dan ada di perut, ada di mulut gitu. Nah, itu artinya 3 tempat. Makanya ditanya lagi sama dia. Di mana tempat yang paling besar terjadi? Karena kalau tadi 3 tempat eksplorasinya susah, maka dia pilih 1 tempat kan, di mana yang paling berperan. Maka dia kepala tadi di kepala ya gitu. Dan ada kemudian dari situ dieksplor lagi gitu. Dan terakhir muncul metafora tentang api kan, ya, kemudian dieksplor lagi tentang api gitu. Apinya seperti apa, di dalamnya seperti apa gitu.
Dan kembali ingat cara David tadi mengulangi kembali kata-katanya kan gitu. Saat kamu merasakan perasaan bersalah, gitu. Dan di mana rasa bersalah itu berada. Clear ya? Lanjut. So one of the important aspects in healing with metaphors is that these objects have somehow to be placed outside of the body in the context of memory or ground. So in the Gestalt sense, you have the figure and you have the ground which exists outside of the body. So part of our healing function with metaphors is to give them the opportunity to be placed outside. Open and relaxed. And hands open and relaxed. And when hands are open and relaxed, and would a curved sewing needle be interested in going to hands that are open and relaxed? Yes. And what could hands that are open and relaxed do with a needle that was curved? Hands could straighten the needle. And hands could straighten the needle, and could those hands straighten a needle? Yes. And as those hands straighten a needle, what would those hands like to do with a needle? Create. And create. And what would those hands like to create? Beauty. And beauty. And what would be the first beauty that they'd like to create? A tapestry. Nah, ini di sini David menjelaskan metafora itu sebenarnya walaupun waktu internal kita tapi posisinya di luar dari diri kita kan gitu. Dan indahnya dengan di luar itu maka proses healing bisa mudah terjadi karena bukan dari dalam dirinya. Yang kedua tadi dia menjelaskan tentang kondisi klien tuh yang dieksplor kembali metaforanya ya. Kita nggak tahu awal ceritanya, cuma itu tentang jarum yang melengkung dan diluruskan pakai tangan. Ini memberikan tentang power bahwa orang itu sebenarnya bisa dapat sesuatu. Oke, kita lanjut. Metaphors come as a result of the interaction between questions that are asked by the therapist and responses from the client. Metaphors are born at very specific moments in time. And we find that metaphors are representations or symbolic forms of actual symptoms or feelings. So for instance, a client may give you a feeling word or a thought word. And metaphors are derived from those particular words. So I'm feeling angry, I'm feeling upset, or I have a pain in my shoulder. So we take that semantic word and we want to ask questions which will give rise to a metaphor. And a metaphor ought to be an object that you can draw. So here are the questions that we ask to develop a metaphor. We first ask the question, and what would you like to have happen? And we want to get the information in the client's words. Then we ask the question, and when you have, how do you know you have? And this establishes the epistemology, how the client knows they know what they've got. And what's important then is to establish where. Where do you have that particular feeling and whereabouts? So we ask the where question about 3 times. The next stage is to ask, and does it have a shape or a size? And you'll notice here, the use do you have that particular feeling and whereabouts. Ini cerita metafor itu terbentuk dari pertanyaan
dan jawaban klien. Dan biasa dimulai ketika klien mengatakan perasaan. Saya merasa marah, saya merasa itu, dan sebagainya. Ya disitulah kemudian kita eksplor menjadi sebuah metafor, kita pancing gitu. Misalnya sebelum tadi kan kita tanya apa yang Anda inginkan terjadi. Dan ketika Anda mengatakan ini, apa yang Anda rasakan? Kemudian masuk ke sini. Dan ketika Anda merasakan ini, marah ke apa gitu, bagaimana kita tahu itu kita merasakan marah? Di mana letaknya? Dan ketika ngomong di dada, di mana tepatnya di dada itu? Ini sebenarnya untuk mendevelop metafor. So we asked the where question about 3 times. The next stage is to ask, and does it have a shape or a size? And you'll notice here the use of the personal pronoun it. And the use of it helps to differentiate the ownership of the particular metaphor and establish it as a separate entity from the I-ness of the client. And is it on the inside or the outside? That again helps to establish location. And what's it like? That is the simile. And Ini juga menjelaskan tentang eksplorasi metafor ya. Apakah dia punya bentuk atau besar. Nah, kata itu menjelaskan tentang perbedaan antara dia, saya nih, selaku metafor. Jadi sebenarnya menunjukkan perbedaan jarak. Jadi dia tidak terdalam. Ada istilah dalam NLP itu ada associate dan disassociate. Associate adalah ketika kita membayangkan sesuatu, gitu. Kita membayangkan sesuatu, kita menjadi penonton. Itu namanya disassociate. Tapi kalau kita misalnya, saya membayangkan main bola. Saya ketika membayangkan, saya lagi main bola, itu namanya associate. Tapi kalau disassociate adalah saya melihat saya main bola dalam bayangan saya. Nah, dalam ilmu terapi NLP, kalau kita mau fobia, biasanya kita pisahkan dulu diri dia dengan fobia. Nah, ini juga gitu sebenarnya. Kata it itu untuk menunjukkan bahwa metafor itu sebenarnya tidak bagian daripada dirinya, untuk memisahkan, untuk memudahkan proses penyembuhan. Ya. Dia katakan di mana itu? Is it, kata itu kan dalam bahasa Inggris artinya ya benda, dia bukan ikan yang dihadapin orang kan. Inside or outside, dan seperti apa bentuknya, dan seperti jenisnya apa. what kind? And is there anything else about? Nah ini tipikal feeling itu. Adakah hal yang lain tentang itu yang bisa diceritakan? Tipikal. Jadi kalau dia mengeksplorasi ya, ini tipikal mengeksplorasi. So these are the questions that we use to establish and to give birth to a metaphor from a feeling word or a thought word. And what would you like to have happen? I would like for the pain to go away. Tipikal feeling itu ada yang sangat tipikal ya. Itu tadi adakah yang bisa diceritakan? Yang kedua, apa yang Anda inginkan terjadi? Itu gaya orang feeling gitu seperti kita ini. Nah ini juga kan, apa yang Anda inginkan terjadi? Dia ingin penyakitnya pergi gitu. And ketika dia dia tanya lagi sakitnya di mana dan sebagainya, kita lihat itu. When you have the pain, where do you have the pain? I have the pain in my ankle and in my foot, on the inner side of my foot. And on the inner side of your foot. And when it's on the inner side of your foot, what's it like when it's on the inner side of your foot? It's like pressure. And pressure. And when it's like pressure, what kind of pressure? It's like a balloon. It's like a balloon that's filled to capacity. And a balloon that's filled to capacity. And is there anything else about a balloon that's filled to capacity? It feels like it's going to burst. Now,
Kembali itu tentang metafora. Jadi ini tekniknya memang memancing metafora keluar. Di mana posisinya, seperti apakah itu. Dan ini kan seperti kaki di ankle-nya tuh seperti ada balon. Balon yang siap meledak. Gitu. Itu nanti yang akan digunakan di dalam sesi renungan. These metaphors are epistemological metaphors. And the difference is this. Epistemology means how do you know something? What's the basis of your knowledge? So how do you know you have that particular feeling? It's important to distinguish between these kinds of metaphors which come from the client. They belong to the client. They belong to the client's history. And metaphors that are, say, Ericksonian. Ericksonian metaphors are provided by the therapist, and the therapist tries to match metaphors which are more teaching tales or allegories or parables to the client's experience. So those are supported by the therapist. In terms of Jungian metaphors or Jungian symbols, these come from the social milieu. Jungian symbols have a sense of a global imagery. They belong to a particular culture. And so we have archetypes that in some sense may mirror the individual's own experience. Now, epistemological metaphors are not cultural, and they don't come from the therapist, but epistemological metaphors come from inside the client's actual experience. So what becomes important is that we ask questions that do not contaminate the client's experience. Nah, ini cerita dikit tadi dia. Jadi perbedaan dengan teknik lain, ada teknik seperti Milton Erickson atau teknik Milton model dan sebagainya. Metaforanya itu diberikan dari counseling, dari coach, dari pembimbing ke klien. Kalau di sini sebenarnya metafora terbentuk dari pertanyaan yang diberikan oleh klien. And what would you like to have happen? I'd like to feel like I had better control of my life. And when you don't have better control of your life, how do you know you don't have better control of your life? I have severe migraines, ulcers, seizures. And when you have those, whereabouts do you have them when you have them? I feel it towards to my head. And in your head. And whereabouts in your head do you have them when you have them? All over, but primarily at the base of my skull. And at the base of your skull. And when you have them, and they're at the base of your skull, do they have a shape or a size when they're at the base of your skull? Like an explosion. And like an explosion. When you Oke, itu gambaran global. Ya, saya nggak. Ini sesinya panjang, jadi bisa 2 jam sendiri gitu. Silakan. Oke, kenapa intonasi berubah? Ya, memang intonasinya lembut. Ya. Yang kedua, ketika mengeksplor metafora, dari itu bilang, sometimes metafora itu bukan metafora dirinya yang dewasa. Sometimes itu metafora ketika dirinya yang lagi kecil. Bahkan di beberapa sesi, sebenarnya ketika klien mengatakan pelan, maka tone-nya kita juga harus pelan. Jadi itu langkahnya. Gitu. Ya, klien merasa kesal, merasa punya peranan tertentu, dan disitulah metafora terbentuk, dan itu yang kita manfaatkan sehari-hari.
Oke, so far ngerti. Saya nggak akan setelin David Proof lagi karena panjang itu ceritanya, tapi memang yang dia ceritakan teori-teori, kemudian sesi. Cuma sesinya Rabi relatif sama, David Proof, plain language itu. Apa yang Anda inginkan terjadi, kemudian ketemu metafora, explore metafora, ada di mana itu, bentuknya seperti apa, terus posisinya seperti apa, dan seterusnya gitu. Baru di situ kita arahkan ke kita pertanyaan lebih dalam, kemudian kita gunakan tadi pertanyaan itu untuk membangun sumber daya di dalam dirinya. Gitu. Oke, ada pertanyaan so far dari sini, dari teknik yang diberikan. Gitu. Jadi nanti kita, kalau ada yang punya, ada volunteer, bagus, kita akan lakukan ini untuk mengeksplor apa metafora dan mengarahkan gitu pada apa yang mau kita kerjakan. Oke, silahkan ada pertanyaan dulu dari teknik yang ada. Jadi tekniknya adalah tadi mengeksplor metafora. Nantinya metafora kita arahkan menjadi sumber daya. Misalnya kayak tadi tuh kaki yang yang seperti balon yang siap meletus. Kita eksplor lagi sebenarnya. Kapan saatnya biasanya balon itu meletus dan apa yang Anda inginkan terjadi terhadap balon tersebut, kayak gitu. Maksudnya gitu. Nanti kita arahkan ke sana gitu. Dengan kata lain sebenarnya yang tadi terjadi kan kita tahu bahwa metafora itu representasi dari apa yang dialami klien. Dan klien ketika masuk ke dalam kondisi metafora, dia masuk ke dalam kondisi trans sebenarnya. Kondisi di mana dia di bawah sadar. Dan ketika kita bisa membenahi metaforanya sebenarnya terjadi perubahan di dalam diri internal klien. Oke, pertanyaan? Kalau nggak ada, kita bisa mulai latihan. Ada yang mau jadi volunteer nggak? Volunteernya nanti bisa jawabnya bisa lewat chat ataupun lewat. Pak Ari, ada pertanyaan tuh Pak Ari, di chat Pak Ari. Nggak ada. Pak Hartono. Ya, nggak maksudnya jawabannya nggak ada efek fatal. Metafora itu adalah ekspresi dari apa yang ada di klien. Yang jelas gini tentunya, jangan kita mendikte metafora klien. Dalam teknik lain seperti teknik Milton Model, dan hipnoterapi dan sebagainya, kita membuatkan metafora buat klien. Di dalam teknik ini kita menggunakan metafora yang digunakan klien. Ya, jadi gitu fungsinya. Biarkan klien yang mengeluarkan metaforanya, kita yang eksplornya, kita menjadikan metafora itu momentum atau alat untuk membuat perubahan. Jadi gitu. Jadi nggak ada efek samping dalam melakukan metafora. Yang penting semuanya bermula dari klien. Dan tugas kita hanya eksplor. Tugas kita kan tadi sebenarnya ketemu metafora. Dan ketika temukan metafora, seperti apa bentuknya, ada di mana dia, terus jenisnya apa, posisinya di mana, di dalam atau di luar, pokoknya gitu isinya mengeksplor gitu. Apa yang terjadi kepada metafora. Inti dari teknik ini adalah agar orang masuk ke dalam, mendalami apa yang terjadi, dan menyelesaikan apa yang ada di metafora agar masalahnya selesai. Karena menyelesaikan di metafora sebenarnya sama seperti menyelesaikan masalah yang ada dia, walaupun seakan-akan metafora itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi kembali metafora ada ekspresi atau representasi dari apa yang ada di dalam diri klien. Oke, siapa yang mau jadi klien? Yuk kita bareng-bareng explore. Siapa yang punya lagi ada masalah? Ada masalah. Semua orang ada banyak masalah. Sebenarnya ada satu yang ringan-ringan boleh, nanti kita coba explore. Teman-teman sini ada yang mau jadi volunteer nggak terhadap tantangan yang hidup yang dia? Saya feeling bisa. Tantangannya adalah maukah kita explore lebih dalam tentang proses tadi seperti yang saya bilang. Explore lebih dalam dan bersedia melakukan. Kadang-kadang kita terbatasi oleh pikiran kita. Yang bagus sebenarnya adalah proses namanya perceptual position. Perceptual position ini ada salah satu teknik NLP, ntar saya
kasih gambaran beberapa perceptual position. Ini perceptual position. Jadi kalau kita mau melakukan sesi, kita harus mau berani pindah kursi. Posisi satu misalnya kita bertindak sebagai terapisnya atau praktisinya, dan posisi dua adalah kita diri sendiri. Posisi tiga adalah pengamat. Pengamat adalah orang yang netral. Dalam melakukan teknik ini sebenarnya adalah pertama kita pilihkan sosok yang menurut kita bijak dan bisa melakukan sesi konseling yang bagus dengan sesi teknik clean language. Posisi ini yang tengah adalah posisi observer. Posisi observer fungsinya sebagai pengamat. Nah, kita cari dalam hidup kita representasi pengamat yang objektif yang terjadi dan pengamat yang bisa memahami situasi secara netral. Siapapun hidupnya, mau paman kita, mau saudara kita, siapapun itu. Nah, langkahnya seperti apa? Kita nanti membuat 3 kursi. Ada kursi 1, kursi 2, kursi 3. Gitu. Kalau kita melakukan ini, namanya perceptual position. Ya, gitu. Posisi 2 adalah kita yang sebenarnya. Posisi 1 adalah kita sebagai terapis clean language atau praktisi clean language. Posisi ketiga, cari orang yang tidak netral. Sesinya bagaimana? Sesinya sederhana. Bayangkan kita menjadi siapapun terapis. Cara kita membayangkan wajah, gambarkan wajahnya, gambarkan gayanya, gitu. Gambarkan dia secara bicara dan sebagainya. Posisi kita di sini. Di posisi 1. Ya. Posisi kedua ada posisi diri kita, dan posisi kita posisinya kita bayangkan siapa jadi siapa. Ya, langkah pertama, ambil kursi, bayangkan kita menjadi posisi 1, dan bayangkan ada diri kita itu sedang mengadukan masalahnya. Posisi 1, bayangkan, mendengarkan, kemudian membuat pertanyaan. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 4 atau 5 pertanyaan. Selesai, kita putar ke posisi 2 dan menjawab itu semua pertanyaan. Kemudian nanti balik lagi posisi 1, posisi 2, begitu selesai, kita kembali ke posisi 3, itu posisi observer. Kemudian posisi observer akan mengatakan sesuatu gitu. Misalnya sedang terjadi proses konseling antara si ini dengan si Ari misalnya. Gitu. Ari mengatakan gini-gini. Dan menurut saya, misalnya sesinya berlangsung bagus, atau sesinya berulang bagus, yang perlu diulang beberapa saat kemudian. Ini teknik yang bagus, perceptual position. Biasanya dilakukan memang oleh ada fasilitator di yang akan mengarahkan. Gitu. Tapi kalau melakukan sendiri juga boleh juga, selama masalahnya tidak terlalu berat. Gitu. Karena masalah berat pernah kejadian, gitu. Orang masuk ke dalam trans yang dalam. Akibatnya tentu dia tertidur, gitu. Karena mungkin nggak kuat ya, transnya gitu. Jadi kalau mau melakukan posisi ini, teknik ini harus ada orang lain. Kalau masalah ente nggak bisa sendiri. Tapi kalau masalah cukup berat dan traumatik, mau tidak mau ya orang. Karena pernah kejadian, satu orang itu ngeletak itu artinya pikiran kita begitu berat masalahnya, satu shutdown itu ya tertidur gitu. Sehingga tidak atau bangun sehingga di tengah gitu. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Gitu. Karena pikiran melindungi kita untuk tidak langsung jebol listriknya. Gitu. Tapi kalau masalah enteng bisa lakukan dengan cara ini. Perceptual position. Oke, tanya lagi. Itu saya feeling ya. Saya feeling dengan metode perceptual position. Posisi persepsi ketika melakukan sesi. Oke, ada lagi pertanyaan? Tunggu 5 menit deh. Tadi kita lihat David Groff ya. David Groff memang bertanya pelan, gitu. Dan dia kadang-kadang lebih pelan. Ya, bisa. Itu pertanyaan itu nanti ada di 15 pertanyaan yang saya share. Jadi 15 pertanyaan itu salah satunya Allah di mana. Jadi ketika Anda melakukan masalah. Bisa aja ketika dia sampaikan. Ketika misalnya, perlunya Allah adalah ketika orang itu blank. Kira-kira apa yang perlu terjadi ya? Kemudian dia mikir diam. Oke, ketika Anda diam, memikirkan hal terjadi, Allah di mana? Apa nasihat Allah untuk Anda? Nah, itu pasti gitu. Jadi kita bawa Allah dalam kehidupan kita. Itu clean language gaya
gaya di Zopa, gaya TCA namanya, the circle of Lakeling lewat gaya, bukan gaya standarnya David Grove, tapi kita tambahin 3 pertanyaan yang membuat kita ngeling akan Allah gitu, ngeling membawa Allah ke dalam situasi kita. Tapi langkahnya sama ya, tetap explore, metafora, di akhir adalah biasanya kan solusi. Nah, beberapa orang sering sekali down segala gitu, langsung kita gunakan Allah. Di dalam itu ada yang menarik sebenarnya di ketika 15 ada bagian apa yang mau Anda akui pada Allah terhadap kondisi ini. Itu maksudnya ketika kita play menemukan solusi nggak ketemu kita tanyakan itu apa yang Anda akui. Di akhir mungkin kita ada salah secara internal memahami, dan seringkali kesalahan itu membatasi kita untuk menemukan solusi. So kita akui dulu, mungkin kita pernah buat salah A, B, C, D. Dan apa yang akan Anda lakukan ketika Anda merasa kesalahan A, B, C, D, E, dan apa yang Anda lakukan terhadap kesalahan tersebut. Saya akan berdoa, dan ketika kita berdoa, apakah masalah itu masih ada? Nah, itu ya. Kalau masih ada, gimana cara ngatasi lagi? Sampai pada ujungnya dia menemukan solusi pada apa yang dia berikan. Baik. Clear ya? Oke, ada pertanyaan lagi? So, sederhana. Oke, anggap sekarang kalau nggak ada kasus, kita contoh kasus ya. Contoh kasus yang yang datang ke saya, yuk kita bareng-bareng tanya. Orang itu mengatakan, nah ini kasusnya begini. Ini menarik sebenarnya. Ada orang tinggal di apartemen. Dia beli apartemen itu dalam rangka supaya kerja dekat kantor. Sewaktu bekerja nggak ada masalah, semua cicilan dia bisa bayar, terus saya bisa bayar, semua bisa bayar. Kemudian mendadak PHK, dan dia baru dibayar berapa? Pokoknya belum full lah gitu. Orang pesangonnya dia, tapi itu pun dibayar nyicil-nyicil gitu. Tapi kan perusahaannya udah sebenarnya give up. Anda mau laporkan ke Depnaker, gue terserah pada perusahaan gitu kan gitu. Dan di saat yang sama dia kan butuh makan buat kehidupan keluarganya. Dia tidak bisa tinggal di sini. Dan ketika datang dia mengatakan, Pak, saya blank, harus ngapain? Nah, ini menarik tuh. Bahasa dia blank. Kata blank itu sebetulnya sudah metafora ya, sebenarnya penting juga. Kalau kita klien praktisi clean language, apa pertanyaan pertama yang mau kita tanyakan? Ini coba yuk, silakan. Pak, saya blank ngadepin hidup ini. Saya blank nggak tahu harus ngapain. Oh enggak, saya blank nggak tahu harus ngapain. Nah, gitu malah. Boleh di chat, boleh di itu. Kira-kira apa pertanyaan kita selaku praktisi clean language. Boleh di chat, boleh disuarakan. Silakan. Blank. Bapak blank. Ya. Bapak blank. Boleh. Yang tepat seperti gini. Ketika Bapak mengatakan blank, saat Bapak mengatakan blank, hasil akhir apa? Atau blank seperti apa yang Bapak rasakan? Nah, itu gitu. Kita explore dulu. Blanknya apa yang masukkan dengan blank? Jadi apa yang Bapak masukkan ketika Bapak mengatakan saya blank? Gitu. Apa yang Bapak masukkan, atau blank seperti apa yang Bapak rasakan? Itu kata kunci ya. Nah, blank itu bisa macam-macam. Nah, kalau dia mengatakan blank itu artinya saya nggak punya ide untuk mencari penghasilan buat kehidupan keluarga saya. Oke, itu kata kuncinya. Oke, yuk pertanyaan kedua. Blank itu artinya saya tidak punya ide. Kalau kliennya diam, berikan waktu dia untuk bicara. Tapi kalau dia datang ke Bapak, diam dari awal, itu susah. Gimana mau datang ke Bapak? Karena dia udah bayar. Tapi biasanya kalau ini biasanya saat kita melakukan konseling gratisan. Jadi dia nggak ada. Datang atau diam nggak mungkin. Gitu kan.
Jadi kita tanyakan apa artinya diam. Ketika Bapak diam saat saya bertanya A, B, C, D, apa artinya itu? Untuk itu boleh ditanyakan sendiri. Jadi kita tahu apa yang terjadi. Bisa saja Pak orang diam itu bingung. Kayak tadi yang baru saya sebutkan, dia blank. Dia melakukan sesi ini pada orang ini, dia banyak diam karena dia melakukan review pada apa yang ada terjadi. Jadi pertanyaan kedua tadi ada misalnya apa yang Bapak blank seperti apa? Blank saya tidak punya ide untuk mencari penghasilan buat keluarga. Oke, maka kita mulai bertanya dengan apa? Dan ketika Bapak bingung mencari penghasilan buat keluarga, hasil akhir apa yang Bapak inginkan terjadi? Itu seperti kita ingin ngejar goalsnya apa? Dia katakan, ya saya punya penghasilan yang cukup seperti dulu ketika waktu kerja. Oke. Kira-kira pertanyaan lanjutannya apa? Silakan. Saya ngulang sesi ini. Ambil ingat-ingat apa yang dia omongin ya gitu. Yang jelas waktu itu saya isu blank. Nah, waktu itu memang harusnya kalau saya menggunakan clean language asli, saya nggak nanyakan blank seperti apa, saya nanyakan blanknya letaknya di mana. Cuma karena saya ada background coaching, jadi seharusnya saya nggak katakan itu. Kalau saya menggunakan clean language Word, saya katakan ketika Bapak blank, di mana blank itu berada. Jadi kita explore blanknya, karena blank itu sebuah metafora. Cuma waktu itu karena saya agak campur, jadi saya langsung menggunakan agak nyadar juga apa yang dimaksud dengan blank. Sebenarnya nggak boleh dikatakan itu kalau clean language. Clean language bisa explore. Blanknya ada di mana? Di bagian mana tepatnya? Sebesar apa blanknya? Bentuknya seperti apa? Jadi kita explore karena blank itu adalah sebuah metafora. Cuma waktu itu saya salah strategi, salah terapkan karena masuk ke coaching sesi, jadi saya blank. Cuma sampai sini kemudian saya kembali ke sesi coaching lagi, sesi clean language. Jadi nggak apa-apa juga kalau kita terjebak di satu kondisi gitu, yang membuat kita salah bertanya karena waktu itu karena saya tidak siap, bukan tidak siap orang datang kurang ngobrol segala, saya tidak siap pakai strategi apa ya. Kalau kita profesional gitu, kita sudah siap hari ini saya pakai clean language murni, maka kita siapin. Tapi karena ini ngobrolnya lagi ngobrol biasa tuh orang namu dan sebagainya, jadi saya masuk ke sesi itu secara tidak sengaja jadi nyampur dikit. Tapi it's okay karena kembali yang paling penting adalah terjadi proses solusi. Yuk kita masuk ke sesi berikutnya. Jadi katakan tadi saya tidak punya penghasilan. Saya ingin punya penghasilan seperti dulu ketika saya masih bekerja. Kira-kira pertanyaan berikutnya apa? Yuk. Saya ingin punya penghasilan seperti dulu ketika saya masih kerja. Dengan masuk ke coaching. Kalau coaching memang waktu kerja dulu penghasilan berapa? Sekarang berapa? Kemudian apa idenya? Nah, itu coaching. Kalau di dalam clean language sebenarnya saya punya penghasilan seperti dulu waktu saya kerja. Kita akan ulang itu saat Bapak ingin punya penghasilan. Ketika Bapak berpikir bahwa ingin punya penghasilan seperti dulu saat masih kerja. Gitu. Apa yang Bapak ini kalau clean language sebenarnya gitu. Apa yang harus terjadi dulu sebelum itu terjadi? Dan sebelum Bapak mendapatkan penghasilan, apa yang harus perlu terjadi dulu sebelum Bapak bisa mendapatkan tadi penghasilan seperti dulu? Itu clean language. Buka kembali tadi catatannya tadi, ada catatan itu. Sebenarnya ini sudah nggak eksplorasi lagi, ini sudah masuk ke tahap sesi akhir solusi. Jadi karena kita nggak eksplor metafora, tapi it's okay lah. Gitu. Apa yang perlu terjadi sebelum saya bisa mendapatkan, apa yang perlu terjadi sebelum saya bisa mendapatkan penghasilan seperti itu terjadi. Kira-kira apa yang perlu terjadi?
misalnya saya punya apa, misalnya apa? Itu sih saya punya bisnis yang bisa menghasilkan sesuai dengan jumlah nilai bisnis yang uang yang saya dapatkan. Dan kita explore lagi gitu. Dan sebelum Bapak mendapatkan bisnis seperti apa yang katakan, kira-kira apa yang perlu terjadi lagi Pak dalam hidup Bapak agar Bapak bisa punya bisnis yang bisa mengerjakan, bisa menghasilkan uang seperti dulu. Kita explore itu terus. Saat dia blank baru saya masuk Allah. Ketika Bapak bingung menghadapi ini, kira-kira Allah di mana? Dan apa nasihat Allah untuk Bapak? Ujung dari sesi itu adalah dia mendapatkan ide usaha. Sesinya agak panjang. Oke, itu gambaran global sesi. Kalau ada yang punya tantangan dalam hidup, bisa kita lakukan di sini. Gitu. Ayo, siapa yang punya tantangan? Yuk kita explore dengan clean language. Jadi kita nanti benar-benar merasakan bersama-sama menggunakan memecahkan masalah, bantu orang lain dengan metode clean language. Ada yang punya tantangan dalam hidup saat ini? Kalau ada boleh kita jadi volunteer, kita akan terapkan ini di dalam kehidupan kita. Dan kali ini kita gunakan clean language yang murni. Kadang-kadang saya memang tidak murni clean language, kecuali saya ingin benar-benar sudah persiapkan. Kalau sesi profesional dulu sih saya gunakan beberapa saat. Saya hari ini saya menggunakan clean language. Saya sudah siapin diri. Saya memisahkan beberapa teknik yang biasa digunakan untuk coaching. Saya gunakan fokus ke clean language. Di clean language adalah kerjaannya adalah explore, pancing, explore. Jadi kesadaran hadir di sendiri. Nggak ada kasus? Oke, sebelum kalau nggak ada kasus yuk kita diskusi tadi apa yang kita lakukan oleh David Groove ya. First, pertanyaan pertama ada apa? Boleh saya share lagi dulu. Maaf. Nah, ini. Jadi kalau klien pertama dia cerita apa? Kita kata pertama rapor dulu dari ABCD ya. Baik Pak, apa yang bisa saya bantu Pak? Oke. Dia mengatakan misalnya begini Pak, ABCD. Kalau dia mengatakan kondisi misalnya, saya mentok, maka explore mentoknya. Tapi kalau dia mengatakan sebuah masalah, gitu, maka kita tanyakan apa yang Bapak inginkan ini terjadi. Clear? Maksudnya ya. Jadi kalau dia datang mengatakan, Pak, saya ada masalah nih A, B, C, D, E, masalah. Maka itu pertanyaan pertama adalah apa yang Bapak inginkan terjadi dari kondisi ini. Jadi jangan bicara ada misalnya dia sedih ibunya meninggal gitu. Jangan kita tanyakan apa yang Anda inginkan terjadi. Ya, inginnya ibu saya hidup lagi. Susah. Jadi apa yang Anda ingin terjadi dari kondisi ini? Dari sini maksudnya gitu ya. Jangan dibalik itu. Jadi apa yang Anda inginkan terjadi dari kondisi ini? Oke. Nah, mari kita explore lebih dalam. Saya ingin misalnya tadi anggaplah tadi pendapatan. Saya ingin tidak mendapatkan 100 juta sebulan. Itu apa yang Anda inginkan terjadi. Saya ingin mendapatkan 100 juta. Maka kita explore seperti itu. Ketika Bapak ingin mengatakan pendapatan 100 juta sebulan, gitu. Seperti apa tuh Pak pendapatan 100 juta sebulan? Karena pendapatan 100 juta sebulan bisa jadi pendapatan bersih, pendapatan apa? Dan bisa jadi produknya banyak. Iya, saya ingin produk A saya mendapatkan 100 juta sebulan. Gitu. Dan apa yang Bapak dapatkan kalau Bapak dapatkan 100 juta sebulan? Ya saya mendapatkan uang. Apalagi Pak? Oke. Bisa Bapak ceritakan lebih dalam. Apalagi Pak yang bisa Bapak ceritakan selain mendapatkan uang? Itu kan kejar itu ya, gitu. Mendapatkan kesadaran bahwa uang 100 juta itu apa aja yang dapat kita. Ya bisa saja dia mendapatkan saya dapatkan kebahagiaan,
supaya dapatkan keyakinan dan sebagainya. Mungkin kita masuk metaforanya nih gitu. Dan ketika Bapak mendapatkan kebahagiaan keyakinan, ya, seperti apa tuh Pak rasanya mendapatkan kebahagiaan dan keyakinan? Itu muncul metafora. Dan metafora itu kita eksplor lagi gitu kan, seperti apa dan sebagainya gitu. Baru kita eksplor lagi nih, pakai hubungan misalnya. Dan ketika Bapak mengatakan metaforanya apa hubungannya dengan pendapatan 100 juta sebulan? Itu pertanyaan. Biasanya pertanyaannya bisa menjawab, ya itu artinya saya begini gitu. Kembali baru masuk ke 11, 12 sampai 15 tuh. Dan ketika Bapak mengatakan artinya ini gitu. Apa yang perlu terjadi Pak sebelum yang Bapak artikan begini itu terjadi? Ini biasanya 11 sampai 15 itu adalah pertanyaan jelang-jelang akhir. Ketika kita ingin klien menemukan solusi terhadap tantangan yang dihadapi. Oke, sampai selesai. Nah, 13, 14, 15 ini dilakukan ketika klien merasa mentok akan jawaban. Maka kita bawa sumber daya Allah untuk menghadapi tantangan yang dihadapi. Misalnya, jika Bapak bingung menemukan solusi terhadap masalah yang sedang Bapak hadapi, terhadap tantangan Bapak untuk mendapatkan 100 juta sebulan, di manakah Allah saat ini terjadi? Di manakah kalau itu pas kita bicara past tense, kalau bicara present kita tanya, di manakah saat Allah terjadi Pak ketika Bapak bingung menghadapi mencari ide mendapatkan 100 juta sebulan? Dan biarkan klien menjawab, Pak. Allah ada di dalam dekat saya. Dan apa yang Anda ingin akui di hadapan Allah tentang kondisi ini. Dan biarkan klien menjawab. Terakhir, apa nasihat untuk Anda? Biasanya, dengan nasihat itu, kemudian dia punya sumber daya. Baru kemudian tanya, baru kembali ke pertanyaan 11. Apa yang perlu terjadi saat Anda telah mendapatkan nasihat dari Allah, apa yang perlu terjadi? Dan saat kita bertanya, tetap dengan pengulangan terhadap kata-kata klien. Mengulangi kembali, kemudian gunakan pertanyaan. Mengulangi kembali, kemudian gunakan pertanyaan. Inilah pola yang dilakukan di sesi clean language. Saya tahu ini agak-agak bingung karena belum pernah diterapkan. Tapi kalau kita ketemu offline, latihannya banyak. Kalau offline itu kita banyak latihan. Memang tantangan di online itu seperti ini. Kapan-kapan kita akan offline. Kalau di offline itu kita latihan. Jadi kasus. Jadi kita terbiasa menggunakan ini. Tapi nanti setelah ini gunakan ini pada orang lain, pada siapapun, banyak latihan. Membiasakan diri untuk. Jadi ketika orang mengatakan, oh saya mau punya uang 100 juta nih, 1 miliar gitu. Maka kita refleks pertanyaannya itu, mau dapat uang 1 miliar. Ini kalau percakapan biasa ya, jangan diulang-ulangin. Dapat uang 1 miliar, boleh tahu itu seperti apa? Dapat uang 1 miliar. Gitu udah biasa tuh kalau orang praktisi clean language. Dulu kami juga punya pelatihan tuh jadi dibiasain. Oh saya ingin punya ini, oke. Kita eksplor tuh, ingin punya ini seperti apa tuh rasanya. Jelas suaranya. Dan orang suka dieksplor Pak, kalau punya mimpi. Gitu. Suka dieksplor kalau dia punya mimpi. Dan percakapan menjadi nyaman gitu kan gitu. Dan ketika ini yang mau apa yang dirasain? Ada lagi nggak yang cerita tentang itu? Ini dalam kehidupan sehari-hari ya, saya nggak bicara. Tentu kita nggak, kalau ngulangi kata-kata itu aneh. Tapi kita ngulangi dengan sedikit aja. Uang 1 miliar ya. Gitu. Dan apa rasanya? Uang 1 miliar. Itu menjadi menarik karena orang jadi tereksplor, dan ketika eksplor dia merasa kan ada orang gini nih, saya ingin punya uang 1 miliar, sebenarnya bubbling aja, ngelepas aja, sebenarnya nggak serius-serius banget, apa 10 miliar atau 100 miliar, whatever lah gitu kan. Tapi ketika kita eksplor, jadi internalnya naik, masuk ke dalam internal ini. Kan kita sering ketemu orang, ya kalau bisa sih kita punya uang 1 T sih bisa beli banyak hal gitu. Nah ini kan sebenarnya sering sekali itu hanya ngomongan bubble aja. Tapi kalau kita tahu orang clean language, kita explore gitu. Uang 1 T ya. Gitu.
Kira-kira seperti apa rasanya kalau punya uang 1 T? Di mana sih rasanya keberadaan uang 1 T? Di bagian mana tepatnya? Dan ketika kita katakan itu, orang jadi timbul berpikir juga ya gitu. Di dalam berpikirnya, bahwa jangan-jangan memang kita bisa dapat 1 T gitu, triliun. Karena dia internalnya masuk, membawa dirinya ke dalam pengalaman itu. Jadi kembali pengalaman internalnya kita bangun di situ. Dan ini adalah aplikasi praktek clean language dalam keseharian. Tetap ada pengulangan, tapi cara ngulangnya nggak sesuai dengan itu, tapi biasanya kita ambil akhirnya. Dan itu membuat kita bisa membantu orang. Dan ini bisa dilakukan saat kita lagi ngobrol, lagi dengan anak, lagi ngobrol berdua dan sebagainya, kita bisa eksplor ini dengan cara yang tidak seformal di sesi terapi. Kalau sesi terapi sama seperti yang dilakukan oleh David Blue. Itu di kursi kita punya ruang konseling gitu, itu sama. Tapi di percakapan kita harus gunakan ide-ide yang ada di clean language ini untuk masuk ke dalam dunia percakapan sehari-hari. Dan saya ingin kembangkan di sini sebenarnya. Jadi kita bisa bangun metode atau prinsip dari clean language ini di percakapan sehari-hari, sehingga orang dengan kita malah nyaman karena kita eksplor gitu. Jadi orang itu nggak hanya asal ngomong gitu. Enak ya kali punya gedung ini setinggi ini, punya gedung setinggi ini ya. Gitu. Apa rasanya kalau kita punya gedung seperti ini? Eksplor gitu. Jadi dan jadi sumber daya gitu untuk memacu kita untuk terus push ke level tertinggi. Jadi nggak hanya orang ngomong doang. Oke, pertanyaan tentang ini. Jadi satu tugas kita tadi adalah kalau sesi terapi mirip dengan apa yang dilakukan dengan David Groove, pelajari kembali pertanyaan itu 15 pertanyaan, ulangi dan lakukan pembiasaan. Gitu. Yang kedua ambil prinsipnya itu. Untuk dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa digunakan di kapanpun terhadap anak, terhadap apa itu gunakan itu. Dan itu bisa sambil ngobrol biasa kita bisa diskusi dengan anak. Tapi kembali ini hanya bisa terjadi kalau rapornya bagus. Rapor itu artinya hubungan keakraban ya. Rapor itu kan bahasa Perancis. Rapor T-nya nggak dibaca, yang artinya ngeklik atau terjadi trust di antara satu sama lain, itu rapor. Kembali tadi saya sudah diskusi, rapor itu ada 4 langkahnya, A, B, C, D. A itu asking question, memancing sebuah respon. Gitu. B-nya mendengarkan respon. Jadi orang yang paham rapor itu adalah, jadi cerita-cerita, gitu. Orang cerita kemudian kita tanya, oh gimana Pak istri sehat Pak? Gitu. Kemudian orang mengatakan, ya adalah istri. Nah itu artinya dia nggak suka ditanya tentang istri. Kalau kita bukan sesi terapis, ngobrol biasa jangan diterusin tanya tentang keluarga, jangan malah kapok. Emang kenapa? Itu malah membuat orang itu tidak mau mencari topik lain yang menarik. Brain based listening artinya mendengarkan, respon, mendengarkan ekspresi, mendengarkan gesture, itu yang dipentingkan oleh di dalam teknik B ya, brain based listening. C, kongruen itu samakan nada, samakan gaya bahasa. Kalau dia rada-rada Jawa, kita orang Jawa gunakan Jawa, agak Jawa dikit. Kalau dia bukan beda suku, maka cari persamaan. Misalnya, oh Bapak tinggal di mana Pak? Oh saya tinggal di Surabaya Pak, daerah ini sekitarnya. Oke, gitu. Oh saya waktu itu pernah ke Surabaya, Bapak sebelah mana ya? Gitu. Kelihatan terjadi kesamaan. Terakhir designing yes set. Yes set itu adalah yes 3 kali. Istilah kita 3 kali. Sesuatu yang membuat jawabannya iya. Oh, Bapak tadi dari situ lewat satpam ya, Pak. Satpam depan ya, Pak. Dapat karcis nggak, Pak? Dapat karcis ya, Pak? Gitu. Iya, gitu. Terus kemudian, sini hujan tadi, Pak. Hujan ya? Ya, gitu. Iya, baru kita masuk. Oke, Pak. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Karena iya itu trust ya. Gitu. Jadi kata iya itu membuat yes itu ada kata iya, dan artinya trust. Oke. Tadi ada yang tanyakan tentang bedanya hipnosis dengan clean language. Tadi saya bilang, saya sudah ceritakan ya tentang trance ya. Jadi sama-sama trance itu ketika orang masuk ke dalam posisi metafora, dia masuk di dalam trance. Karena metafora membayangkan. Tadi kita sudah cerita ya, trance itu ada 2. Ada dibatasi oleh garis kuning adalah garis gerbang seleksi gitu. Untuk menembusnya kita susah.
Kalau hipnosis tarik nafas, turun, kemudian menggunakan induksi. Kalau ketika dia masuk ke dalam metafora, sebenarnya kita bisa manfaatkan karena sudah di dalam level trance yang dalam di situ. Oke, itu yang kita cover hari ini. Oke, aplikasinya tadi saya bilang ya, pahami prinsip dari clean language adalah istilah kita pacing. Pacing itu menyamakan bahasa yang diucapkan klien. Tapi karena kita di percakapan sehari-hari, maka kita ambil bagian yang penting yang ujung dengan ekspresi yang sama. Enak ya punya uang 1 triliun, uang 1 triliun. Nah, menarik nih. Nah, kita tambahin dong. Nah, menarik nih. Apa rasanya punya uang 1 triliun? Di mana rasanya itu berada? Dan ada lagi yang mau cerita tentang itu. Dan bagaimana apa seperti metaforanya, jadi kita pandang seperti apa? Adakah perasaan itu punya bentuk gitu? Adakah perasaan itu punya ukuran gitu? Ada seperti apa? Ketika dapat yang metafora ekspor. Dan biasanya saya arahkan tuh kalau ekspor. Dan apa yang bisa dilakukan di metafora ini untuk membuat perubahan hidup bagi kita? Itu misalnya diskusi itu menarik, apalagi kalau kita lagi ngobrol berdua atau bertiga sama teman segala di kafe dan sebagainya, karena kita ngobrol ngalung ngidul di warung kopi dan sebagainya. Saya suka pakai itu karena orang jadi nyaman di skor gitu, walaupun kadang-kadang sambil bercanda juga sih, apa sih nanya nggak jelas banget, kan nggak jelas, ini bisa jelas gitu. Saya bilang karena kita setiap percakapan bagusnya membuat perubahan bagi hidup kita kan mau diskusi kita itu membuat perubahan hidup kita 10 atau 20 tahun ke depan. Ya juga ya, yuk kita diskusi lagi. Gitu. Yang saya lakukan gitu. Jadi enak kalau ngobrol biasa gunakan clean language, kita pakai prinsipnya clean language. Yang jelas isi clean language adalah eksplorasi. Dan 15 pertanyaan itu, 12 pertanyaan standar dan 15 pertanyaan TCA, The Circle of Allah. Dulu kita ada pelatihannya itu. Pelatihan kita 2 hari. Isinya adalah latihan dan kerja. Ini latihan. Jadi karena belajarnya nggak banyak. Yang susah itu membiasakan menggunakan pertanyaan ini di dalam percakapan, di dalam sesi konseling, di dalam sesi coaching. Kalau Bapak Ibu hari ini guru BK, gunakan ini karena saya pernah punya beberapa peserta guru BK dan gunakan ini tentu dengan bahasa yang lebih terpilih ya, untuk anak-anaknya gitu. Itu menarik. Kemarin ada orang yang narkoba. Memang tantangan di narkoba adalah melakukan sesinya, sesi awalnya belum bisa karena orangnya belum sadar. Tapi kalau dia sudah mendekati rada sembuh, maka digunakan teknik ini bisa untuk kehidupan dia. Baik, tanya lagi tentang ini, tentang teknik clean language. Langkahnya yang pertama adalah explore lebih dalam dan latihan. Karena latihan ini bisa membuat Bapak Ibu membiasakan diri dan enak Bapak Ibu, terutama yang punya anak kecil. Anak kecil itu kalau bicara itu banyak mengatakan aku tadi kesini dong gitu. Explore lebih dalam. Karena dengan explore lebih dalam sebenarnya membuat dia connectingnya bagus dengan kita. Explore lebih dalam, kemudian jadikan setiap percakapan sumber daya dia untuk membuat perubahan. Misalnya dengan begini, dengan metafora ini, aku bisa jadi siapa? Apalah Iron Man dan sebagainya. Oke, karena kamu Iron Man, sekarang bagaimana Iron Man bisa membantu kamu? Kalau kecil ya, belajar lebih rajin. Ada bagaimana Iron Man bisa membuat kamu rajin lebih membantu ibu. Kira-kira bentuknya apa? Tentu ngomong sambil dipeluk dan sebagainya. Itu membuat dia menjadi lebih akhlak. Baik. Cukup hari ini belajar? Cukup ya. Bapak Ibu tugasnya sederhana. Adalah latihan. Latihan dan latihan. Memang terlihat tidak biasa, tapi kita nanti pahami bahwa semakin sering dilatih, semakin paham apa yang terjadi. Bapak Ibu, saya mau share sesi akhir kita
dengan sebuah informasi. Saya mau kasih tahu proyek yang sedang dilakukan oleh Zoka. Namanya Task Shifting Program. Task Shifting Program adalah sebuah kunci jadi di WHO, di beberapa negara seperti Afrika itu sering sekali dulu kejadian orang itu meninggal duluan sebelum sampai rumah sakit karena jaraknya yang sangat jauh. Karena di WHO sana, di beberapa negara Afrika jarak menuju ke dokter itu sangat jauh. Sehingga WHO menggunakan program namanya TSP atau Task Shifting Program. Bahasa Indonesianya program alih tugas mandiri, yaitu melatih para masyarakat biasa yang non medis gitu. Masyarakat non medis dilatih, diberikan keterampilan sederhana agar orang itu bisa melakukan ketika awal agar sebelum masuk rumah sakit dia bisa sehat. Dan ini berhasil di beberapa negara. Nah, Task Shifting Program TSP jadi mendidik karyawan swasta siapapun itu yang berada di satu kampung tersebut dilatih sehingga dia bisa berperan sebagai dokter awal. Jadi bahkan di sana sempat ada istilah 1/1000 orang ada dokter, ada tenaga kesehatan atau TSP ya. Gitu. Nah, kemudian berkembang ide ini di beberapa negara maju. Amerika dan Inggris, karena tingkat stres di negara Amerika dan Inggris itu cukup besar. Tapi ada tantangan masuk ke psikolog. Gitu. Kenapa? Kalau ke psikolog formal mungkin berhubungan dengan biaya. Yang kemudian tidak semua orang mau mudah mengadukan masalahnya. Sehingga di Inggris dan negara Amerika, mereka menerapkan Task Shifting Program TSP dengan melatih para bartender, para tukang cukur, para pemuka masyarakat, para tokoh masyarakat, mereka yang sudah berinteraksi dengan masyarakat. Karena dilihat kecenderungannya masyarakat lebih suka mengadu ke mereka. Dan kemudian dibuatlah pelatihan pengembangan TSP untuk mengubah masyarakat yang bisa punya akses pada masyarakat banyak, diberikan keterampilan psikologi dasar. Bahkan psikologi tingkat advance. Jadi mereka bisa melakukan sesi secara counseling one-on-one gitu, atau sambil ngobrol di lapangan, di manapun gitu. Ada orang punya tantangan datang ke dia diskusi. Kadang di kafe, kadang di tukang cukur, kadang di bartender gitu. Jadi bartender diberikan kemampuan psikologi sehingga bisa mengobati perubahan masyarakat. Gitu. Di India bahkan sama 1/1000. Mereka ingin masyarakat India yang banyak ini sebetulnya punya kemampuan mental health yang bagus, kesehatan mental yang bagus. Nah, kami kemudian memodel itu semua. Dan karena kita lihat begini sebenarnya Bapak Ibu, jumlah tenaga psikolog dan psikolog klinis kita gitu, sampai hari ini oke, kita nanti akan bahas lagi. Kalau memang mau lihat videonya nggak bosen boleh nanti kita. Saya selesaikan ini dulu ya. Sampai hari ini jumlah psikolog kita dan psikolog klinis kurang lebih 3.500. Dan Bapak Ibu paham bahwa masyarakat kita ada 270 juta penduduk. Ada 270 juta. Jadi jumlahnya sangat tidak ideal. Karena menurut data minimal WHO adalah 1 psikolog klinis atau psikolog dibanding dengan 30.000 masyarakat. Jadi 1/30.000. Jadi kalau 210.000 sebenarnya Indonesia minimal punya 10.000 lah, 8.000 sampai 10.000 psikolog klinis ataupun terapis mental. Nah, kami sedang buat ini di kehidupan kita. Jadi teman Bapak Ibu nanti yang mau tertarik bisa share, nanti bisa kirim WA ke nomor WA yang kemarin ya, ke Ranti ya. Gitu. Kalau mau ikut Task Shifting Program,
kita ada bulan Ramadan ini kita rekrut gitu, dan kita akan belajar teknik NLP. Teknik NLP bukan teknik NLP seperti pelatihan, kita akan bahas detail teknik demi teknik. Kurang lebih teknik NLP ada 25-an, 25 apa 28. Kita ingin mencetak para personal di masyarakat yang punya kemampuan konseling yang bagus, punya kemampuan memberikan sesi yang bagus, dan juga bisa membantu masyarakat secara Indonesia secara mental, kesehatan mentalnya. Bapak Ibu, Indonesia berada dalam kondisi darurat jiwa sebelum COVID, darurat kesehatan mental. Jumlah bunuh diri di Indonesia itu paling banyak di Asia Tenggara. Jadi kondisi mentalnya berantakan sebetulnya gitu. Tadinya berharap dengan program revolusi mental pemerintah gitu, tapi ternyata itu hanya jargon dan sampai hari ini tidak ada kejelasan gitu. Tapi dananya sudah keluar. Nah, kami ingin rekrut ini di Ramadan ini, sekaligus juga menggalang dana, karena nanti yang rekrut itu juga memberikan infak untuk kegiatan kita, salah satunya membangun dapur umum dan para difabel gitu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti tertarik bergabung bersama kami, rekrutmennya hanya dilakukan di Ramadan gitu, karena NLP itu ilmu yang dijual secara komersial, jadi kami tidak mau menyaingi mereka, tapi kami sudah berjanji pada teman-teman kita hanya ngadakan rekrut di Ramadan, gitu. Jadi nggak akan ganggu harga mereka. Untuk mereka yang tertarik dalam program TSP, ayo gabung, nanti bisa hubungi besok. Saya akan share tentang programnya, rekrutmennya, daftar kemana dan sebagainya. Kurang lebih sekilas ya informasi. Kalau mau tertarik, ayo. Yuk kalau mau lihat lagi video, saya akan share video. Ya nanti share ke bisa daftar ke WA kemarin ya. WA kemarin kita belajar di Telegram karena kita mau rekrut sebanyak orang. Karena NLP itu pelatihan yang mahal ya Bapak Ibu. Standar 50 jam itu standar internasional minimal jual paling murah di Indonesia itu sekitar 10 atau 11 juta ya gitu. Yang paling murah, yang internasional bisa 15-17 juta. Ada yang murah-murahan yang pelatihan cuma 2 hari tapi sebenarnya nggak bahas apa banyak hal gitu. Jadi kalau mau itu. Masih ada waktu 30 menit. Saya coba share satu lagi sesi dengan David Proof. Setelah itu nanti kita diskusi ulang, kemudian kita tutup sesinya. Oke. Ya, dapat feel-nya oke. Metaphors. You're required to use a different way of asking questions that may seem quite foreign from the normal therapeutic questioning process. So we're going to examine some of the properties of what are called clean language. And clean language is the art of asking questions so that you as a therapist do not contaminate or impose a model of the world upon your client. So for instance, asking a client how they feel or what they think is a product of your particular orientation at the time you ask the question. And so if you ask a client, what are they thinking right now, they may in fact be feeling something. So when we ask questions, we don't want to impose upon the client what we are thinking or feeling at that moment. In other words, questions that would devalue the client's experience. So we're going to examine some of the properties that make clean language a different way of asking questions than our normal or more conventional therapeutic training would have us do. And the first one is perhaps the pronoun, I. Now, you as a therapist do not want to use the pronoun I, such as, I want you to do such and such, because that makes the client be in the here and now. And in asking questions, we want to leave them regressed into the past where their information comes from. So to begin, we're going to ask questions that go to the information center of the client. Now, if the client says the pronoun I, and we respond with the pronoun you, what we can generally know is that the pronoun you is going to go
to the adult part of the client. And we need to separate out where the I-ness of the adult is and where their information is. That is their information center. And this is where we find metaphors. So to begin with, we find out, for example, if there's a knot in the stomach. We want to know and get access to that knot rather than to the whole you-ness or I-ness of the client. So that's our purpose in being very careful and parsimonious with how we ask questions that involve the pronoun you or I. We want to access the metaphor and establish the transference or countertransference between the therapist and the knot in the stomach, which is the metaphor, not to the ego center of your adult client. Now, some other features which will facilitate this is in the way we use language and ask questions. So the questions are asked very slowly. And what would you like to have happen? And when they're asked in this manner, the speed is usually about 1/3 your normal speaking rate. Because very often these metaphors belong to an earlier or younger part of the adult. And so if it's a childhood experience, the questions need to be said very softly and very slowly. Oke, ini dia cerita tentang I dan you. Jadi ketika orang mengatakan saya pusing, gitu, maka kita bisa mengatakan Anda pusing. Tapi kalau dia langsung mengatakan tentang metaforanya, seperti ayam kehilangan anaknya atau seperti ayam kehilangan induk, maka kita jangan mengatakan Anda seperti nggak ada, kata-kata Anda nggak ada, karena kata ayam kehilangan induknya sih hanya one part, satu bagian dari hal yang direpresentasikan ke dalam metafor tersebut. Jadi bukan kita seluruhnya. Beda kata I dan you. Gitu ya. Yang kedua, David Cole mengatakan ada posisi dewasa kita hari ini yang dewasa dan posisi kita waktu kecil. Metafora itu sering saya terbentuk perasaan kita waktu kecil. Kita waktu SD misalnya, waktu kelas 5 SD ada kejadian yang memilukan bagi kita. Dan kita membuat metafora untuk itu. Maka kita harus fokuskan bahwa metafora yang diberikan adalah metafora kita waktu SD. Bukan metafora kita waktu dewasa. Itu bedanya I dan you. Di situ kita pahami. Jadi langsung kita bagus bicara tentang metaforanya. Gitu ya. Metafora tentang kita. Jadi ada perbedaan antara kondisi kita hari ini dengan metafora itu. Karena bisa jadi metafora terbentuk oleh metafora bukan kadar kita dewasa. Yang kedua, David mengatakan tentang kecepatan bicara. Nah, makanya dia bicara agak pelan gitu. Menurut dia kecepatan bicara kita ketika melakukan sesi clean language bagusnya 30% dari kecepatan kita bisa bicara hari ini. Terutama ketika menyangkut kondisi mental dia waktu kecil. Kondisi kita bicara kecepatannya harus lebih rendah 30%, 1/3 dari kondisi normal kita. This helps to regress the client back into the past and helps us to establish where the metaphor is. Other features of clean language involve asking questions which are not directive, questions in the subjunctive mood. The subjunctive mood asks for cases of possibility, and you might like to begin to think about whether or not. So you invite the client. Why this is important is that many times in working with metaphors, we're going to have to work content-free, particularly if there's an amnesic quality to the experience. So the client doesn't exactly know what they're talking about.
And we have to ask questions that goes to the metaphor so that it can gently unravel the information that's hidden or enfolded inside the metaphor. So our questions must be slow and soft, and we must allow the client the opportunity not to answer our questions. And this is why the subjunctive mood is so important. I want the client to be able to say no or yes with equal valence or probability. You see, when you get resistance from a client, it's very often a metaphor's way of saying to you as the therapist, don't ask that question, it's irrelevant. So any kind of resistance is a clue about the last question I just asked. So one of the important elements in using clean language is that I must only ask questions that are answerable, not necessarily by the adult client, but answerable by this metaphor. And one of the intriguing things is when you start talking to the metaphor and personifying it as if you were establishing the transference and countertransference between you and the metaphor, then we can find out to whom does this particular feeling belong to? To whom does this symptom belong to? And so very often inside a metaphor, when we go inside there, we may find a child within. That is, this particular feeling is not owned by this adult. It does not belong to them. It belongs to an earlier part of themselves. And in valuing this not, we then find out that it is owned by this child within. And so that's part of the healing process of working with metaphors, is that we need to establish ownership. To whom does that feeling belong to? Now, if it belongs to a 6-year-old, then what we need to do is our intervention, using these metaphors, has to be one which can be heard, felt, and which makes sense to a 6-year-old, not to a 36-year-old adult client in your office. So some of the properties that clean language gives us is we want to bypass the rational linear logic of the adult. Our questions need to go speedily and rapidly towards the center of the information. Hence, we want to be information-centered rather than client-centered in a Rogerian sense. Now, when we go to the center of information, we may find that there is an owner of this feeling. And this is how we can get a child within, or we can establish the age of the metaphor. Now, metaphors are usually very primitive, and we have to grow and mature these primitive metaphors up. But to do that, our communication needs to be established between the therapist and between a 6-year-old's feeling in the stomach. So one of the maxims that we may use is this: when you're wounded as a child, you need to be healed as a child. So if this feeling derives from a 6-year-old, then we need words to access a 6-year-old's language. If it's a 3-year-old, then we need to talk perhaps a lot more slower and more clearly and more gently to a 3-year-old. So this is the purpose of speaking clean language. When you're working with metaphors, it ought to sound weird and feel perhaps uncomfortable, because it's not a normal way of talking. Oke, sebelumnya saya cerita dulu. Jadi kembali metafor. Metafor itu diungkapkan bisa saja bukan bermula dari kondisi yang kita dewasa seperti saat ini, tapi kondisi itu bermula dari mungkin luka batin ketika kecil.
dan mana betul kalau luka batinnya dialami ketika 6 SD, maka pengobatannya harus dilakukan ketika kita merasakan pengalaman waktu 6 SD, bukan ketika kita dewasa. Makanya kita ketika berbicara dengan kita yang waktu masih kelas 6 SD, itu dengan bahasa nada yang pelan, yang menarik, dan berbicara dengan metafora seperti anak kelas 6 SD. Itu yang dimaksudkan dari penjelasan dia. Yuk sekarang kita lihat bagaimana dia bicara. And it's cold like what? When you're working with metaphors, it ought to damp, and it's cold and damp, and it's dark and musty and black and trapped, and it's cold and damp. And when it's cold and damp, what kind of cold and damp could that cold and damp be? A well. And it's cold and damp like a well. Metaphors provide. Oke, itu sesinya ya. Jadi kembali yang dilakukan kenapa kita pelan, karena kita ketika bicara kita bisa jadi orang masuk ke dalam waktu anak-anak, dan lihat cara kita bicara pelan adalah dengan memelankan suara kita karena mengimbangi apa yang dilakukan oleh klien bicara. Itu tentang sesi. Jadi kembali butuh latihan, dan aku latihan kuncinya di sini. Kembali ketika sesi suaranya lebih pelan, suaranya lebih bisa mengimbangi cara klien bicara. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Oke, inner game. Inner game ada dua cara sebenarnya. Cara pertama, ibu bertanya, ibu menjawab. Itu inner game. Cara kedua adalah dengan melakukan perceptual position. Perceptual position adalah itu gaya teknik NLP, tapi penerapannya di dalam teknik pakai menggunakan teknik language. Saya keliru posisinya biar tahu. Jadi ibu kalau mau melakukan sesi penerapan sendiri, ambil 3 kursi. Kursi pertama adalah kursi terapis atau praktisi ya, kursi terapis praktisi clean language. Kursi kedua adalah kursi kita, gitu. Kursi ketiga adalah observer. Posisikan seperti di sini, 1, 2 berhadapan. Gitu. Observer ada pengawas. Kemudian itu langkah pertama. Gitu. Langkah kedua, cari profil. Siapa dalam hidup kita profilnya yang kalau kita ngelihat kita kejadian dia netral tanpa opini. Dia hanya menjalankan isi ini kejadian ini. 1. Kita cari modelnya, nanti kita akan berperan sebagai dia. Kemudian ketika berperan sebagai praktisi, maka kita pikirkan siapa yang orang yang bijak lah. Gitu. Kalau bicara bijak, semua bijak, tapi nanti kita akan menggunakan sesi clean language. Pikirkan gitu. Pikirkan siapa tuh orang. Gitu. Oke? Nah, sudah, baru posisi 1 adalah posisi orang bijak, praktisi clean language gitu. Kalau digambarkan ada kita di situ. Atau maaf, kita mulai dengan posisi kita di sendiri. Jadi bayangkan kita berhadapan dengan posisi si praktisi, kemudian kita katakan saya punya masalah A, B, C, D, E gitu. Dan saya bingung menghadapinya seperti apa gitu. Clear? Kemudian Anda pindah ke posisi. Jadi pindah kursi ya, gitu. Pindah ke tempat. Kursinya tetap Anda yang pindah ke posisi terapis. Kemudian hadapkan diri kita seakan-akan ke tempat tadi kita duduk. Oke, dia dengarkan, kemudian berikan misalnya 3 pertanyaan atau 5 pertanyaan yang terhubung dengan itu. Misalnya berhubungan dengan clean language adalah hasil akhir apa yang Anda inginkan terjadi. Terus gunakan apa bentuknya, di mana posisinya dan sebagainya. Setelah itu pindah lagi kita ke posisi kita. Istilah itu pindah kursi. Mengapa pindah kursi? Ada sains di balik ini. Ketika kita pindah kursi atau pindah mental.
mentalnya berpindah, posisi kita sebagai praktisi. Kita melakukan pertanyaan pada diri sendiri, walaupun pertanyaan sifatnya adalah persepsi gitu. Tapi ini sebenarnya seperti kejadian benar. Karena ketika kita pindah, kita merasakan kita menjadi. Makanya ketika kita berperan sebagai terapis, kita gunakan gaya yang sama, gestur yang sama seperti itu. Setelah selesai, jadi bolak-balik antar kursi. Kemudian setelah selesai adalah kita berpindah ke posisi observer. Di observer kemudian minta kita cerita apa yang terjadi tadi. Gitu. Nah, itu menarik. Yang menarik ketika Bapak Ibu di posisi 1, posisi terapis, bilang aja menyebut kalau ini Bu Linda, maka kita katakan, saya kembali kita bayangkan Bapak itu kalau manggil Bu Linda apa? Panggil kalau Bu Linda apa? Oke, Bu Linda. Oke. Jadi kita tetap ngomong ke Bu Linda dalam hati itu. Bu Linda gitu-gitu. Buat apa? Supaya kita meninggalkan jati diri kita dan kembali menjadi terapis. Jadi 1, 2, dan 3 posisinya. Perseptual position. Oke, itu kurang lebih langkahnya perceptual position ya gitu. Jadi posisi 1, posisi 2, posisi 3. Itu dilatih gitu. Kembali semuanya latihan. Kita kalau offline sih kita latihan itu. Kalau offline kita latihan satu-satu ya. Tapi mudah-mudahan kalau memang teman-teman masih pada minat, kita nanti akan lakukan offline kapan sesi ini berlangsung. Nanti kita perdalam. Jadi hari ini di WA grupnya masih dipertahankan mungkin sampai besok gitu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu silahkan di situ gitu. Setelah itu kemudian nanti yang mau tertarik gabung di ETSP silahkan gabung di ETSP, nanti belajarnya di Telegram tapi, dan kita berharap Bapak Ibu juga bantu ajak orang terlibat karena terutama nanti yang Bapak Ibu punya relasi di luar Pulau Jawa, karena saya ingin dapetin mereka untuk jadi tenaga TSP di sana gitu, membantu masyarakat karena di Pulau Jawa menyedihkan, di luar Pulau Jawa kondisi psikologi yang menyedihkan gitu. Karena banyak tidak tertangani, bahkan banyak yang tidak punya rumah sakit jiwa, dan sebagian menurut teman-teman BPJS nggak cover semua tentang penyakit yang berhubungan dengan mental. Kalau Bapak Ibu ngalamin, sebenarnya kita salah satunya kenapa kita ngadain ini, beberapa orang ada yang stres di PHK dan ada yang mengurung diri di rumah gitu. Istri dan anaknya bingung karena mereka butuh makan, tapi ayahnya stres gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya sang istri take over gitu, cuma dengan punya anak, dan nggak berani anaknya dititipin di rumah, nggak berani karena bapaknya lagi diam gitu. Dan ini menarik sebenarnya kalau kita bisa turun membantu mereka menyelesaikan tantangan hidup gitu. Itu yang berharap kami, banyak orang mau bantu kita turun membantu masyarakat gitu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu mau terlibat, ayo kita bareng, kita belajar lagi. Cuma memang belajarnya rada lama gitu. Kalau yang TSP karena kita ingin benar-benar bisa, jadi belajarnya mungkin sampai 3 bulanan. Tiap hari kita ngupas teknik ya gitu. Tekniknya kita kupas satu persatu agar bisa digunakan untuk kegiatan sesi kita. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Di WAG masih kita akan pertahankan sehari. Kemudian setelah itu kita tunggu tanya jawab. Kalau tidak ada mungkin hari Senin kita bicarin teman-teman yang mau ikut TSP kita berikan silahkan ya di TSP. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya. Terima kasih Pak Coach. Oke, Pak Masih. Saya live ya.